Benar. Oke. Jadi kalau lomba di Malang ini cukup spesial teman-teman karena memang eh, apa ya, lomba yang cukup prestisius. Jadi hampir semua sekolah-sekolah yang kuat apa biasanya menang di lomba-lomba ekonomi itu ikut di lomba di Malang ini. Mulai dari Taruna Nusantara, dulu itu sempat ada SMA Petra Surabaya, Mantiga Malang, mana itu, kemudian Jakarta, Bogor, Depok tuh rata-rata ikut. Jadi kalau berhasil menang di sini berarti teman-teman biasanya juga berhasil bersaing dengan teman-teman yang apa ya, para para medalis di OSN ekonomi juga biasanya juga ikut di sini. Oke, itu mungkin singkat mengenai Olimpiade Ekonomi di Malang. Oh ya, jadi malam hari ini kita sebenarnya aku belum belum begitu mempersiapkan untuk materinya ya. Tapi mungkin kemarin kan aku sudah sempat nge-share apa namanya soal di Google Classroom itu, sama aku share juga di WhatsApp. Nah, itu mungkin belum semua teman-teman mengerjakan ya. Nanti coba teman-teman setelah ini coba kerjakan. Kurang lebih tipe soalnya hampir seperti itulah. Jadi levelnya itu kalau di Malang itu setara dengan soal-soal SBMPTN atau sekarang bahasanya UTBK ya. Jadi soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, biasanya yang keluar-keluar itu tipe-tipe soal seperti itu. Jadi lebih tinggi dari soal-soal UN, tetapi juga tidak terlalu sulit. Jadi lumayan agak-agak di tengah-tengah lah. Nah, tapi mungkin tantangannya kalau di Malang itu satu kali ngerjakin soal itu 100 ya, 100 soal. Sementara ada beberapa tahap, ada makro 100 soal, mikro 100 soal, kemudian ada juga makro mikro 100 soal. Jadi minimal kita mengerjakan 300 soal. Nah, itu mungkin yang cukup sangat menguras pikiran dan tenaga karena mengerjakan ratusan soal dalam 1-2 hari. Nah, itu jadi teman-teman persiapkan buat itu, buat bagaimana bisa mengerjakan soal yang banyak tapi hasilnya bisa optimal. Oke, Star. Kita coba dulu dilihat untuk soal ini. Oh ya, untuk materinya teman-teman bisa buka materi-materi yang sudah aku share di Google Classroom. Itu ada modul dari Pak Mario yang dari sebelumnya itu dari Pak Ismawanto. Dulu sempat membina juga di sini selama beberapa bulan. Nah, di situ semua materi dari A sampai Z tentang ekonomi SMA itu semua ada di situ dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya, secara garis besar juga materinya ada di itu semua sih. Jadi teman-teman baca aja kira-kira apa, ada juga latihan soalnya, silakan dicoba kerjakan. Selain itu di Google Classroom juga ada video apa namanya, materi video Zenius kelas 10 sampai 12, teman-teman bisa silakan akses di situ. Insya Allah cukup membantu ya untuk kalau misalkan teman-teman masih bingung ketika membaca, masih bingung konsepnya, teman bisa coba untuk buka di Zenius-nya itu, barangkali bisa membantu. Ada juga beberapa materi lain, ada ringkasan materi juga yang tapi itu lebih ke KSN sih. Tapi mungkin walaupun nggak terlalu relate, tapi teman-teman bisa pelajari juga. Oke, sebentar. Oke, aku share screen untuk soal ya, kita bahas soal aja. Nah, ini tuh dari aku kemarin nyari di internet soal apa namanya, soal latihan untuk SBMPTN ekonomi. Jadi kalau di SBMPTN atau UTBK itu digabung ya untuk soshum itu IPA, IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi. Jadi ada 60 soal totalnya. Jadi untuk masing-masing 15-nya. Jadi ekonomi sendiri ada 15 soal. Nah, soalnya itu ada ekonomi makro, ekonomi mikro, akuntansi. Nah, tetapi kalau di Malang ini cuman kita hanya di makro dan mikro saja, jadi tidak ada akuntansinya.
Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Nah, mungkin teman-teman mungkin sudah belajar semua ya. Ini soal kalau materi tentang permintaan penawaran itu adalah materi kelas 10 awal-awal. Nah, tetapi mungkin kadang kalau sama Pak Mario kan kadang Pak Mario itu agak cepat ya bahasnya. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin kurang paham atau masih belum terlalu nempel tentang materi di permintaan penawaran. Nah, makanya coba ini kita sambil kita review ya. Oke. Soal nomor pertama, permintaan markisa di Makassar itu ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 80 min 2P. Sedangkan penawarannya Q sama dengan min 120 plus 8P. Harga dan jumlah keseimbangan pasar markisa di Makassar masing-masing adalah, nah teman-teman kalau kita mencari harga dan jumlah atau kuantitas keseimbangan itu menggunakan persamaan atau rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi tergantung di sini apa namanya yang ada di sini dicantum soalnya apa. Misalkan ini Q berarti menggunakan rumus Q. Nah, tinggal kita persamakan aja berarti. Nah, ini kan berarti kalau QD itu yang ini maksudnya yang apa namanya permintaan. Q apa namanya fungsi dari permintaan QD. Kalau yang penawaran QS. Jadi sini QD-nya 80 min 2P, sedangkan penawarannya min 120 plus 8P. Nah, ini tinggal dipindah ruaskan aja. Yang negatif-negatif, positif ke positif. Dipindahkan supaya enak. Tinggal misalnya ini min 2P, kita pindahkan ke kanan supaya positif, jadi plus 2P, sorry, nggak pakai plus. Jadi 2P plus 8P. Di sini min 120 kita pindah ke sini jadi 80 plus 120. Jadinya 80 tambah 120, 200. Ya kan 200 kan? 200. 2P tambah 8P, 10P. Jadi P sama dengan 200 bagi 10 berapa? 20. Ya kan? 200 bagi 10. Nah, di sini udah ketemu nih, P sama dengan 20. Nah, sebenarnya kalau udah gini aja udah kelihatan, soalnya ini nggak terlalu sulit ya. Ada berarti P-nya 20. Nah, coba sekarang kita hitung Q-nya, coba kita sekalian hitung Q-nya aja. Walaupun sudah, kalau kita hitung P-nya aja udah ketemu, kita hitung Q-nya sekalian. Tinggal kita, kalau sudah ketemu P-nya, tinggal kita masukkan aja. Salah satunya, pilih di QD atau QS, kita pakai QD aja nih. 80 min 2 kali 20. Berarti 80 min 2 kali 20 nanti kan 80 kurangi 40. Jawabannya 40. Jadi Q-nya 40. Jadi P-nya 20, Q-nya 40. Jawabannya adalah yang ini, yang atas, atau yang A. Jadi gitu ya untuk apa namanya. Jadi teman-teman menurutku wajib lah untuk paham mengenai si persamaan ini kalau mau ikut lomba ekonomi dimanapun, karena ini salah satu yang paling dasar dalam ekonomi. Nah, oke, kita lanjut ya di nomor 2. Nanti jangan khawatir, nanti akan kalau misalkan teman-teman yang belum sempat nyatet, nanti akan aku upload si rekamannya. Oke, lanjut kita nomor 2. Nah, ini tentang apa ini? Kalau sekarang nggak tahu ya kelas berapa. Kalau dulu aku zamanku itu ini kelas 10 juga kalau salah, tentang badan usaha. Kelas 10 atau kelas 11 itu lupa. Nah, penggabungan atau peluburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar disebut dengan, nah,
Langsung aja ya karena ini teori. Jadi jawabannya adalah trust. Nah, trust itu adalah ya ini jadi suatu badan usaha itu yang digabung, baik itu badan usaha yang satu jenis usaha ataupun jenis usahanya berbeda. Katakanlah yang satu bank, yang satu apa misalkan apa namanya media atau TV digabung jadi satu sehingga menjadi suatu badan usaha yang besar, katakanlah MNC. Jadi kan MNC kan selain punya TV RCTI, Global TV, habis itu apa lagi itu MNC TV, dia juga punya bank MNC, punya asuransi, punya itu pokoknya banyak lah. Nah itu bisa juga disebut sebagai trust. Nah trust ini itu kan saking besarnya maka oleh pemerintah itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang bersaing apa namanya kalau nggak salah itu nama bunyi undang-undangnya itu tentang persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Nah, di situ salah satunya adalah larangan tentang antitrust. Jadi di situ diatur bagaimana supaya trust ini itu tidak merugikan masyarakat. Nah, jadi kemudian apa kalau pool ini itu salah satu jenis dari kartel. Nah, jadi kartel itu adalah ketika satu, dua atau tiga perusahaan dalam satu industri itu bekerja sama untuk apa namanya tujuan tertentu. Katakanlah supaya dengan mereka bekerja sama itu bisa menghasilkan keuntungan. Nah, tapi dampaknya adalah kartel ini tuh bisa mengakibatkan konsumen itu rugi. Nah, salah satu contohnya adalah dulu itu pernah diselidiki tentang kartel antara Yamaha sama Honda. Nah, di situ tuh diduga Yamaha dan Honda itu sama-sama bekerja sama untuk menaikkan harga masing-masing. Jadi motor Honda menaikkan harga motor Hondanya, Yamaha juga menaikkan harga motor Yamahanya, sehingga mereka sama-sama untung karena sama-sama bisa menaikkan harga motor mereka. Nah, tetapi dampaknya akan merugikan konsumen karena pasar motor di Indonesia itu dikuasai oleh Yamaha sama Honda. Jadi konsumen itu tidak bisa punya pilihan lain selain ya harus ikut, harus terima kalau harganya motor itu naik. Nah, salah satu jenisnya itu kartel namanya pool. Jadi pool itu tuh saling bekerja sama untuk membagi keuntungan. Jadi misalkan ya kamu ini dapat segini, kamu ini dapat segini. Itu namanya pool. Nah, kalau sindikat itu kerjasama tetapi nggak permanen. Jadi dalam satu kesempatan tertentu, katakanlah gini, misal siapa Tami mau apa namanya mengajukan kredit di bank. Kreditnya katakanlah karena mau bangun kereta cepat butuh 1.000 triliun. Nah, sementara bank-bank ini cuma bisa masing-masing 100 triliun. Katakanlah BRI 100 triliun, BNI 100 triliun, habis itu BCA 100 triliun, sampai terkumpul 10 bank masing-masing 100 triliun, apa namanya 100 triliun supaya terkumpul 1.000 triliun. Nah, itu dinamakan kerjasama sindikat atau sindikasi. Jadi ketika sindikasi itu ketika ada suatu badan usaha yang bekerja sama dalam suatu momen tertentu supaya bisa apa ya saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya tadi yang paling umum adalah terjadi di perbankan. Nah, kemudian concern. Nah, concern ini tuh kayak gini lah. Teman-teman tahu apa ya? MNC. Nah, MNC kan perusahaan besar yang punya banyak lini kayak media, bank, kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, tetapi kan MNC kan bentuknya kan PT atau perusahaan. Nah, kalau concern ini itu lebih ke perorangan. Katakanlah Tami itu orang kaya banget. Hartanya 10.000 triliun. Dia punya banyak perusahaan. Nah, itu bisa dikatakan namanya concern. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terkait dengan trust, pool, sindikat, kartel, concern.
Nah, nanti juga ada merger. Nah, merger itu ketika penggabungan perusahaan dengan jenis usaha yang sejenis. Contohnya adalah baru-baru ini tuh ada 4 bank syariah milik negara atau milik BUMN itu digabungkan, digabungkan jadi satu. BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, itu namanya merger. Nah, kalau bedanya merger sama trust, kalau merger itu sejenis, misalkan bank ya bank semua, asuransi semua, misalkan perusahaan semen ya semen semua. Tapi kalau trust ini berbeda satu sama lain jenisnya. Oke, kita lanjut ya ke nomor ketiga. Nomor 3 ini tentang ini tuh di awal-awal tentang faktor produksi. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor produksi turunan adalah, nah jadi kan teman-teman tahu ya faktor produksi, tahu kan faktor produksi, faktor sama produksi kan apa namanya kegiatan untuk membuat suatu barang atau jasa. Faktor berarti apa namanya sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan produksi. Nah, dalam ekonomi faktor produksi itu kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Duanya faktor produksi asli, 2 sisanya adalah faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi turunan apa aja? Yang pertama adalah kewirausahaan. Yang satunya adalah modal. Nah, berarti yang sisanya adalah faktor produksi asli. Faktor produksi itu apa? Asli itu apa? Yang pertama adalah sumber daya alam atau juga tanah biasanya. Ada juga yang bilang tanah. Sama satunya adalah tenaga kerja. Nah, jadi yang di sini yang bukan merupakan faktor produksi turunan adalah berarti sumber daya alam itu salah satunya bentuknya adalah bahan baku. Nah, ini kewirausahaannya juga bisa keahlian sama modal ini faktor produksi turunan. Nah, gaji pekerja itu merupakan balas jasa dari faktor produksi. Nah, ini nanti ada kaitannya juga sama perhitungan pendapatan nasional. Jadi, kalau sumber daya alam atau tanah atau bahan baku itu nanti balas jasanya atau cara mendapatkannya atau belinya itu dengan apa? Sewa. Kalau tenaga kerja atau itu dengan upah. Kalau modal itu dengan bunga. Kalau kewirausahaan atau keahlian itu dengan laba atau profit. Nah, ini itu keempat ini adalah faktor produksi. Di mana faktor produksi aslinya itu adalah sumber daya alam atau tanah atau bahan baku. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Sementara yang faktor produksi turunan itu adalah modal dengan kewirausahaan. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah bahan baku. Oke, lanjut ya kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang perilaku konsumen, lebih teori kepuasan konsumen. Nah, dalam perilaku konsumen itu ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kardinal, yang kedua adalah pendekatan ordinal. Nah, kalau pendekatan kardinal itu diasumsikan bahwa suatu kepuasan konsumen itu bisa diukur menggunakan suatu satuan atau suatu satuan, katakanlah seperti uang, kemudian apa namanya ya seperti kayak ilmu kayak fisika lah, pakai satu ada kan ada satuan-satuannya. Nah, kalau kalau dalam teori kardinal ini atau dalam ekonomi itu satuannya adalah util atau utility. Nah, sementara kalau pendekatan yang lain satunya lagi adalah pendekatan ordinal. Ordinal or ora bisa dihitung. Nah, itu tuh
kepuasan konsumen itu tidak bisa dihitung, tetapi kepuasan konsumen itu hanya dapat di peringkat atau dibandingkan dengan satu sama lain. Berarti yang ini lebih disukai dengan yang ini lebih tidak disukai dari yang ini, tetapi itu tidak bisa dihitung, hanya bisa dibandingkan atau di peringkat saja. Nah, dalam pendekatan kardinal ada beberapa istilah atau beberapa konsep. Yang pertama adalah total utility, yang kedua adalah marginal utility. Jadi konsepnya cuma ada dua, total utility sama marginal utility. Jadi ke ini average quasi derivatif ini nggak ada salah. Ini cuman ngebak-ngebai opsi jawaban aja. Nah, total utility itu apa? Total utility kan artinya kepuasan. Total berarti total. Jadi total adalah semua kepuasan yang diperoleh oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Nah, kalau marginal itu artinya pinggir atau apa tambahan. Kalau dalam bahasa matematisnya itu delta, biasanya kalau permintaan delta Q, delta P. Kemudian kalau apa namanya kepuasan konsumen itu delta total utility, delta Q. Terus ada lagi namanya, pokoknya yang ada delta-deltanya itu namanya marginal. Nah, jadi marginal itu adalah kepuasan tambahan yang diperoleh oleh konsumen karena menambah satu unit barang yang dikonsumsi. Nah, jadi nanti juga ada konsep yang namanya law of diminishing marginal utility. Itu adalah ketika misalkan suatu barang itu dikonsumsi terus-menerus oleh suatu konsumen, maka kepuasannya akan menurun. Pertama itu tambahan marginal utility-nya turun, kemudian marginal utility-nya lama-lama negatif. Kalau marginal utility-nya negatif, lama-lama total utility-nya turun. Nah, itu contohnya adalah ketika teman-teman makan apa yang gampang enak itu ke apa? Bubur kacang hijau lah atau durian. Ketika teman-teman itu terlalu banyak makan atau terlalu banyak mengkonsumsi kan lama-lama kepuasannya akan rasanya kan gak enak kan. Enak. Nah, itu lama-lama kalau teman-teman tetap memaksa untuk konsumsi itu kan akan muntah. Jadi ketika muntah itu berarti utility-nya adalah sudah negatif. Jadi sudah kepuasannya sudah tidak bertambah tapi justru akan berkurang. Nah, jadi jawabannya adalah marginal utility. Oke, nah lanjut kita ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini tentang pasar modal nih. Kalau nggak salah di materi kelas 11 ya. Kalau sekarang nggak tahu materi kelas berapa. Ini lompat-lompat dari tadi nih. Ada yang materi 10, 11, 12. Tapi nggak apa-apa. Oke, nomor 5 soalnya adalah perusahaan di pasar modal yang tugasnya membelikan dan menjualkan saham atas permintaan atau perintah investor disebut dengan. Nah, jadi dalam pasar modal itu, nah sekarang masih ya teman-teman agak bingung. Namanya apa? Pasar modal, kok namanya juga bursa efek, ada juga namanya saham. Nah, jadi kalau pasar modal, nah pasar modal itu kalau secara definisi adalah tempat diperjualbelikannya modal. Modal ini dalam artian modal jangka panjang, artinya modal untuk jangka waktu sekitar 5 tahun ke atas. Nah, itu contohnya adalah yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham. Kemudian ada juga obligasi. Nah, itu dua pokoknya adalah saham sama obligasi. Nah, turunannya itu nanti ada namanya reksadana. Ada juga yang nama nanti waran, ada yang juga yang nanti namanya exchange traded funds. Nah, itu turunannya dari saham sama reksadana, saham sama obligasi. Nah, saham itu apa? Saham itu adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan atau bisa juga diartikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Misalkan aku punya saham PT Sido Muncul. Nah, kalau saham Sido Muncul itu totalnya itu ada 25 miliar lembar. Sementara aku punya
500 lembar, berarti aku punya 0,00000 sekian saham Sido Muncul. Jadi walaupun saya cuma punya 0, sekian persen itu, tapi saya statusnya tetap pemilik dari PT Sido Muncul. Nah, itu meskipun kepemilikannya sangat super sedikit. Nah, beda lagi yang namanya obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang. Jadi nanti ketika perusahaan itu membutuhkan modal, dia mengeluarkan surat utang kepada yang kemudian akan diterbitkan dan dijual kepada investor di pasar modal, di mana nanti investor akan mendapatkan balas jasa berupa kupon. Nah, kupon itu adalah bahasa lainnya dari bunga. Nah, kalau syariah itu beda lagi instrumennya, tapi namanya suku. Ya, mirip ya, hampir bukan mirip sih, ya, itu nama lainnya untuk kalau di istilah di syariah. Nah, kemudian bursa efek. Nah, efek ini tuh surat berharga. Nah, namanya efek, nama istilahnya tuh diistilahkan dengan efek. Kalau bursa kan pasar, bursa efek berarti pasar surat berharga. Nah, efek tadi apa ya? Saham sama obligasi tadi. Yang pokoknya turunannya ada reksadana dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia pihak yang memfasilitasi atau tempat pasarnya itu dikelola oleh yang namanya Bursa Efek Indonesia. Efek Indonesia, BEI. Nah, tapi kalau resminya namanya IDX, Indonesia Stock Exchange. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia ini tuh swasta ya, PT Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini adalah istilahnya kalau dalam anunya itu mall-nya lah, hipermarketnya lah. Nah, kemudian ini tuh Bursa Efek itu tuh punya member-member atau anggota-anggota. Nah, anggota-anggota ini itu namanya anggota bursa atau biasa disebut istilahnya tuh broker atau pialang. Nah, tugasnya apa? Yaitu ketika teman-teman mau beli atau jual saham itu ke sini, ke broker sini. Kalau misalkan Tami mau beli saham A, kemudian di sini siapa? Katakanlah siapa gitu, ZZ, dia mau jual. Nah, dia nanti akan ketemu sini, akan ketemu Tami sini. Wah, ketemunya di beli jualnya lewat pialang dulu atau broker atau disebut juga sebagai anggota bursa. Nah, kemudian kalau kustodian ini apa? Nah, kustodian itu adalah perusahaan yang bertugas untuk menyimpan dana atau surat berharga teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman beli lewat pialang, uangnya tidak dibawa oleh pialangnya itu tadi, tetapi disimpan di kustodian itu tadi. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah dapat sahamnya tadi, sahamnya juga tidak disimpan oleh pialang tadi, tetapi juga disimpan oleh kustodian. Nah, tetapi kalau zaman dulu itu bentuknya pakai surat gitu, pakai ada kayak piagam. Kalau sekarang saham itu bentuknya sudah nggak pakai nggak pakai piagam lagi, tapi pakai kayak cuman cuman tulisan lah, kayak sistem istilahnya scriptless. Jadi cuman ada catatannya aja. Nah, itu kustodian. Jadi tugasnya adalah menyimpan baik itu uang dari investor ataupun surat berharga milik investor. Nah, kalau emiten apa? Nah, emiten itu adalah perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Contohnya adalah Bukalapak. Nah, Bukalapak kemarin itu baru saja melakukan IPO atau penjualan saham perdananya. Nah, yaitu Bukalapak itu menjual sahamnya ke Bursa Efek supaya bisa dibeli oleh
apa namanya, investor. Jadi nanti investor akan mendapatkan saham Bukalapak, Bukalapak akan mendapatkan dana dari investor. Nah, dananya buat apa? Ya nanti terserah dari perusahaannya tersebut. Tapi biasanya nanti perusahaan itu ketika mau menjual sahamnya itu wajib mengumumkan rencana dana yang didapat dari penjualan saham. Misalkan membuat apa buat bayar utang atau membuat pabrik baru atau membuat apa. Nah, itu wajib diumumkan. Nah, itu emiten. Jadi emiten itu apa namanya? Perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek. Contohnya apa? Banyak di Indonesia. Ada Unilever itu, kemudian ada juga apa namanya, Indomie, Indofood. Nah, Indofood, kemudian Mayora, kemudian apa namanya, banyak, hampir semua apa namanya produk-produk yang teman-teman temui di sehari-hari itu sudah perusahaan yang sudah ada di bursa efek atau statusnya terbuka. Kemudian apa wali amanat? Nah, jadi wali amanat ini atau trustee tugasnya adalah apa namanya, sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor. Katakanlah apa namanya, ada pertemuan apa, nah kemudian ada kepentingan apa investornya, bisa diwakili oleh wali amanat. Tuh, jadi di sini jawabannya adalah perusahaan pialang atau broker atau anggota bursa. Oke, oh oke, baru berapa nomor nih? Baru 5 nomor tapi udah hampir berapa menit nih? Oke, agak dipercepat aja ya. Kalau misalkan nggak sempat, kita lanjutkan besok. Oke, selanjutnya adalah tentang ini, apa, keseimbangan setelah pajak, keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, jadi jadi kan kita kan di suatu negara tentunya ada yang namanya pajak sama subsidi. Jadi kalau pajak itu adalah biasanya akan berakibat pada berkurangnya kesejahteraan konsumen. Sementara kalau subsidi akan menambah kesejahteraan konsumen. Nanti efeknya juga akan berdampak pada pendapatan nasional. Kalau pajak nanti biasanya efeknya akan mengurangi pendapatan nasional, sementara kalau subsidi itu akan menambah pendapatan nasional. Nah, apa akibatnya kalau misalkan ada pajak? Nah, tentunya kalau ada pajak itu kan akan menambah harga jual ya. Nah, seperti halnya dengan hukum permintaan, ketika harga jual naik maka permintaannya akan turun. Kemudian kalau subsidi kan berarti akan menurunkan harga jual. Nah, kalau misalkan harganya turun berarti permintaannya akan naik. Nah, jadi habis seperti itu. Nah, ini pertanyaan adalah jika diketahui titik keseimbangan pasar sebelum pajak adalah yaitu equilibrium ya. Itu 9,9. 9 itu maksudnya Q-nya 9, P-nya 9 atau jumlah barang yang diperjualbelikan atau kuantitas barangnya itu 9, harganya 9. Tapi setelah pajak harga apa namanya, keseimbangannya berubah menjadi Q-nya 5, P-nya 11. Nah, jadi kan sesuai dengan hukum permintaan ya. Kalau misalkan harganya naik, maka permintaannya turun. Ini juga sama, ini harganya naik jadi 11. 11, jumlah barang yang atau kuantitasnya akan berkurang menjadi 5. Nah, pajak yang ditanggung oleh konsumen sebesar, nah pajaknya berarti tinggal kita kurangkan aja selisihnya berapa, P setelah pajak dikurangi dengan P sebelum pajak, berarti berapa, 11 min 2 sama dengan 9. 11 min 2 kebalik, 11 min 9 sama dengan 2. 2 sorry, nah, 2. Nah, kemudian ini enggak, setelah kita ketemu apa namanya, selisih harga sesudah
pajak dengan sebelum pajak, kita kalikan dengan selisih kuantitas setelah pajak dikurangi dengan kuantitas sebelum pajak. Berarti berapa nih? 9 sama 5 ya. 11. Oke, 2, 95, 95, 4. Kan 4. Salah, bukan. Salah. Sorry, saya lupa. Dikalikan, bukan selisih, tapi dikalikan dengan Q setelah pajak. Atau jumlah kuantitas setelah pajak. Nah, jumlah kuantitas setelah pajaknya berapa? 5. Jadi, tinggal kita kalikan. 5, 2 tadi dikalikan 5. Sama dengan 10. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan apa namanya pajaknya naik kan berarti kuantitasnya berubah kan ya, kuantitasnya berubah. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja. Berarti barang yang dijual belikan berapa? Berarti kan 5 setelah pajak. Nah, kemudian kita hitung selisih harganya berapa ya setelah sama sebelum. Berarti 11 kali 9 2. 2 dikali 5 jawabannya 10. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini tentang menghitung FCVC dan total cost, variable cost, total revenue. Nah, pulang sekolah Bambang menunggui usahanya berjualan helm di sebuah ruko yang dikontraknya 6 juta per tahun. Tadi di sini adalah biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost-nya adalah 6 juta. Kemudian helm yang dibeli seharga 125.000 per unit. Berarti variabel cost-nya 125.000 Ki. Nah, di sini akan helm yang dibeli seharga ini laku dengan harga 150.000 per unit. Berarti harganya adalah P-nya 150.000. Di sini target keuntungannya adalah 3.600.000. Berarti profitnya 3.600.000. Nah, berarti di sini suruh cari berapakah helm yang setiap bulan yang harus dijual agar apa namanya target itu tercapai. Oh, ini dicari setiap bulannya ya. Oke. Berarti kita tinggal kita anu aja masukkan. Jadi Pi atau laba itu rumusnya adalah TR kurangi TC. TR itu apa? TR itu Pi atau harga dikalikan dengan jumlah barang. Nah, ntar nulis mana lagi? Ini sorry agak berantakan. Berarti TR-nya sini P-nya berapa? 100. Sorry, 3.600.000 sama dengan TR-nya 150.000 sekalikan harganya kualitasnya Ki dikalikan 150 kali Ki 150.000 Ki dikurangi dengan nah saya agak nyempit loh 6 juta plus 125.000 Ki. Nah, ini tinggal kita anukan pindah ruaskan. Jadi
nanti hasilnya jadi ini pindah ke sini, jadinya 9.600.000 sama dengan 150.000 Ki dikurangi 125.000 Ki jadi 25.000 Ki. Nah, 90.600.000 dibagi dengan 25.000. Apa itu? Nah, jadi kita coba search kalkulator. Ntar nggak bisa. Nanti hilang anunya. Ntar aku cari kalkulator dulu ya. Kalau nggak salah itu 384 kalau nggak salah. Sorry, 9.600.000 dibagi 25.384. Nah, itu 384. Nah, oh ya, tapi ini kan per bulan ya. Nah, tapi di sini opsinya cuma adanya per tahun. Nah, sekarang coba kita kerjakan sampai per bulan. Berarti tinggal bagi 12 saja. 84 dibagi 12. Sama dengan 32. Jadi kalau per tahun 384, kalau per bulan sama dengan 32. Jadi gitu, teman-teman. Oke, ini kita lanjut ya ke nomor 8. Ini kita sampai jam 20.45 aja ya. 1 jam aja, jangan terlalu lama-lama. Kalau terlalu lama nanti terlalu larut malah ngantuk, kurang fokus. Oke. Nomor 8, dana bagi hasil dan alokasi khusus dan dana penyesuaian yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota dari pemerintah pusat secara umum dinamakan dengan, nah jadi namanya semua dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebut dengan dana perimbangan. Nah, ya, dana perimbangan apa aja jenis-jenisnya? Nanti ada dana alokasi umum. Kemudian ada juga namanya dana otonomi khusus, dana alokasi khusus. Kemudian ada juga dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak. Nah, itu semua adalah dana perimbangan. Nah, jadi jawabannya adalah dana perimbangan. Nah, dana alokasi khusus itu apa? Dana alokasi khusus adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk tujuan pembangunan daerah tersebut. Nah, kalau dana alokasi khusus itu biasanya untuk agenda-agenda pemerintah pusat yang diselenggarakan di daerah, dana alokasi khusus atau untuk tujuan khusus lah. Kemudian dana otonomi khusus itu diberikan untuk beberapa provinsi khusus seperti Aceh, Papua, itu dana otonomi khusus. Ada juga dana bagi hasil pajak. Nah, itu nanti misalkan pajak dari Kabupaten Boyolali dapat sekian ratus miliar. Nah, nanti pemerintah daerah juga akan dibagi katakanlah berapa persen dari hasil pajak tersebut untuk daerahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nomor 9. Di antara ketentuan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah, nah jadi inflasi itu apa? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, inflasi itu adalah ketika harga-harga barang dan jasa itu secara umum memiliki kecenderungan naik. Nah, biasanya dihitung dalam tahun atau dalam per 3 bulan. Nah, itu ketika keadaan harga-harga secara umum itu naik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi kalau dalam teori ekonomi itu paling sederhana, yang paling sederhana ya, itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan kebijakan moneter
dan kebijakan fiskal. Nah, apa itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter itu adalah kita mengatasi inflasi atau harga-harga yang cenderung naik tersebut dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau kebijakan fiskal adalah mengatasi inflasi dengan cara mengatur pendapatan dan pemasukan negara. Nah, jadi nama fiskal. Jadi kalau misalkan contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi apa? Nah, berarti menaikkan tarif bagi kendaraan yang melintas jalan tol. Nah, ini apa namanya? Kalau kenaikan tarif bagi kendaraan yang melintas jalan tol itu kan hitungannya bukan pajak ya. Jadi lebih tarif tol itu lebih ke ya bisnis. Jadi kembali ke perusahaan dari pengelola tol itu sendiri. Kalau misalkan BUMN berarti BUMN, tapi bukan termasuk pada kebijakan fiskal. Kemudian memberikan pelonggaran pajak bagi perusahaan baru. Nah, kalau kita memberikan pelonggaran pajak, berarti kan apa namanya, pendapatan pemerintah akan turun ya. Nah, itu berarti akan menambah kalau pajaknya longgar, berarti kan jumlah uangnya yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. Nah, itu nanti malah justru akan apa namanya, bukannya mengatasi inflasi, tapi akan malah menambah inflasi. Menaikkan suku bunga SBI dalam 1 bulan. SBI itu adalah suku bunga apa namanya, sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau SBI ini itu masuknya kebijakan moneter. Jadi ini sudah benar menaikkan suku bunga, tetapi masuknya dalam kebijakan moneter bukan fiskal. Perubahan giro wajib minimum bagi bank-bank ini juga benar cara mengatasi inflasi, tetapi ini juga termasuk dalam kebijakan moneter. Nah, yang terakhir menaikkan tarif PPh bagi wajib pajak dengan pendapatan tinggi. Nah, ini benar merupakan kebijakan fiskal karena kaitannya dengan pajak. Dan ini juga menaikkan tarif, berarti kan semakin pajaknya tinggi, berarti pendapatan pemerintah akan semakin tinggi dan uang beredar di masyarakat akan berkurang. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang E, yang terakhir. Yang mana? Ya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Oke, penetapan harga barang floor price untuk suatu komoditas dilakukan pemerintah apabila permintaan lebih besar dari tawaran, terdapat surplus produksi, nilai tukar tidak stabil, harga equilibrium dianggap terlalu rendah. Nah, oke, jadi nomor 10 ini sudah mulai masuk pertanyaan khas dari soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, biasanya yang ciri khususnya itu ada dua tipe soal. Yang pertama adalah soal 1, 2, 3, 4. Gini, jadi teman-teman akan dikasih opsi beberapa pernyataan berikut. Nah, teman-teman akan suruh memilih manakah dari pernyataan-pernyataan tersebut yang benar. Nah, sama satunya lagi adalah soal sebab akibat. Itu nanti teman-teman akan disuguhkan 2 pernyataan. Yang pertama itu adalah pernyataan, yang kedua adalah alasannya. Nah, teman-teman suruh menilai mana sih apakah pernyataannya itu benar, apakah alasannya itu benar, jika benar apakah itu berhubungan sebab akibat atau enggak. Nah, itu. Nah, di sini adalah tipe soal yang pertama. Nah, di sini adalah ada 4 pernyataan. Permintaan lebih besar daripada penawaran, terdapat surplus produksi, nilai tukar tidak stabil, harga equilibrium yang terlalu rendah. Nah, teman-teman disuruh milih mana dari 4 ini yang benar tentang penetapan harga barang floor price untuk suatu komoditas oleh pemerintah. Jadi floor price itu adalah bahasa Indonesianya adalah harga dasar. Nah, harga dasar itu diberikan ketika ini misalkan kurva permintaan, ini kurva penawaran, ini permintaan. Nah, di sini keseimbangannya di sini. Nah, ketika harga pasar atau harga keseimbangan di sini itu dianggap terlalu rendah. Misalkan contohnya adalah ketika petani lagi panen raya. Nah, ikut petani panen raya, suplai padinya di pasaran banyak, sebenarnya permintaannya ya tidak
naik, hanya itu saja, maka harga pasarnya akan turun sehingga akan merugikan petani. Oleh sebab itu, maka pemerintah melakukan intervensi harga dengan cara menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen atau untuk melindungi petani. Nah, berarti eh, akan misalkan floor price akan biasanya akan diberikan di atas harga pasar. Jadi gini, floor price. Nah, lawannya floor price adalah ceiling price atau harga atas atau harga eceran tertinggi. Nah, biasanya itu eh, kebijakan ceiling price ini dilakukan ketika harga-harga pasarnya itu dilampau terlalu tinggi sehingga eh, apa namanya daya beli konsumen tidak mampu untuk membeli barang tersebut, maka akan dilakukan intervensi harga oleh pemerintah berupa selling price untuk melindungi konsumen. Floor price tadi melindungi produsen, kalau selling price melindungi konsumen. Nah, floor price dilakukan pemerintah apabila pertama permintaan lebih besar dari penawaran. Nah, kalau permintaan lebih besar dari penawaran, berarti kan yang selling price ya. Jadi ini salah. Harusnya adalah penawaran lebih besar daripada permintaan. Terdapat surplus produksi. Nah, ini benar karena produksi yang dilakukan oleh petani itu misalkan pada panen raya kan surplus, artinya banyak sekali. Panen raya, berarti panen raya kan panen yang raya yang banyak. Kemudian nilai tukar tidak stabil. Nah, ini ambigu ya. Nah, ini kurang tepat nih. Kemudian harga equilibrium dianggap terlalu rendah ya. Jadi kayak tadi nih, harganya terlalu rendah untuk melindungi produsen maka akan diberikan harga yang lebih tinggi oleh pemerintah. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Benar. Nah, jadi itu ya. Kalau misalkan teman-teman bingung nih ada yang 3 ini benar enggak ya? Nah, kira-kira dilihat aja opsinya. Bisa enggak? Misalkan kalau 2, 3, 4 kan enggak mungkin ya. Berarti yang mungkin adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Oke, ini ya kita coba habiskan ya, semoga nyanda. Oke, nomor 11 ini tentang tipe soalnya sama, tapi suruh di bawah ini yang termasuk fungsi permintaan adalah harusnya di atas ini yang termasuk dalam fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu kan QD dan PD. Kalau QD itu A min BP. Kalau PD itu A min BQ. Nah, jadi kalau dalam fungsi permintaan itu, ya ini yang perlu teman perhatikan adalah di eh, poin apa namanya A sama B-nya atau konstanta sama variabelnya sini. Nah, kalau di permintaan itu di sini wajib hukumnya itu positif, nggak boleh negatif. Ya, konstanta yang tidak ada apa huruf-hurufnya, variabelnya ini wajib positif. Kemudian untuk yang B-nya ini wajib negatif. Wajib. Kenapa? Eh, karena fungsi permintaan ini melambangkan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan kan berbanding terbalik ya, ketika harga naik maka permintaannya akan turun. Maka di sini wajib hukumnya di fungsi permintaan itu yang B ini adalah negatif. Nah, di sini tinggal teman-teman kita lihat. Nah, Q sama dengan yang ini Q sama dengan min 8 plus 4P. Nah, di sini plus salah, berarti di sini konstantanya negatif, salah. Kemudian yang kedua, yang P sama dengan 4Q plus 50. Nah, ini konstantanya negatif. Apa? Salah, sorry. Konstantanya benar, tapi di sini enggak negatif. Kemudian di sini Q sama dengan 10P min 6. Nah, di sini
konstantanya negatif, di sini variabelnya di sini positif. Lah, yang terakhir, yang keempat, P sama dengan min 4Q plus 16. Di sini konstantanya positif, di sini B-nya atau variabel di sini negatif. Jadi ini benar. Jadi jawabannya adalah cuma 4 yang benar. Nah, kalau misalkan penawaran gimana? Nah, kalau penawaran itu kan IS sama PS ya. Kalau GS itu bisa min A boleh, plus A juga boleh. Tetapi nanti variabelnya harus plus. Ini juga sama. Min A atau plus A, tapi nanti variabelnya B-nya nanti harus positif. Jadi gitu. Kali kalau permintaan itu yang B-nya itu negatif, konstantanya harus positif. Kalau penawaran itu variabel atau yang B-nya itu harus positif, tapi kalau konstantanya itu boleh negatif, boleh positif. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di materinya itu. Kayaknya ada sih materinya di buku yang sudah aku share di Google Classroom itu insya Allah ada tentang itu. Oke, nomor 12, pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional antara lain. Nah, jadi pendapatan nasional itu kayak PDB, PNB, kemudian NNP, personal income, disposable income. Nah, itu pendapatan nasional itu untuk melambangkan apa namanya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya. Nah, cara menghitungnya itu ada 3, yaitu dengan produksi apa namanya pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pengeluaran. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Nah, kalau pendekatan produksi itu gimana? Itu tinggal kita kalikan aja. Harga barangnya berapa, dikalikan dengan jumlah barang yang diproduksi berapa. Nah, kalau pendapatan, nah ini tinggal sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di yang faktor produksi tadi, tinggal kita jumlahkan pendapatan dari faktor produksi tadi. Apa aja tuh? Ya sewa, upah, laba, bunga. Nah, kemudian kalau pengeluaran itu apa aja? Nah, pengeluaran itu ya kita hitung semua pengeluaran dari rumah tangga dalam suatu perekonomian negara. Nah, apa aja rumah tangganya? Ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga negara, sama yang terakhir rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga konsumen itu apa? Pengeluarannya ya konsumsi, C. Kemudian rumah tangga produsen itu apa? Pengeluarannya itu investasi, I. Nah, rumah tangga negara itu apa pengeluarannya? Ya belanja pemerintah atau government expenditure. Nah, kalau apa namanya? Rumah tangga luar negeri itu pengeluarannya apa? Ya apa namanya? Ekspor berarti net ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor. Nah, itu. Jadi itu untuk pendapat apa namanya? Pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Oke, kurang berapa nih? Yo, kurang 1, 2, 3, 4. Nah, kita habiskan aja ya sekalian ya. Kakak kita percepat aja. Nah, pasar persaingan sempurna dapat terjadi apabila pasar persaingan sempurna ini apa? Yaitu pasar persaingan sempurna. Berarti pasarnya persaingannya sempurna. Berarti banyak di situ banyak sekali persaingan. Berarti banyak sekali pembeli dan banyak sekali penjual. Nah, kemudian syarat yang kedua, barang yang ada di pasar bersifat homogen. Nah, ini benar. Homogen itu apa? Berarti barangnya tersebut itu sama, sejenis antara satu penjual dengan penjual lain itu sama persis plek, jadi nggak ada bedanya. Kemudian yang ketiga, produsen baru mudah keluar masuk pasar. Ya, ini benar. Jadi ketika misalkan ada
produsen yang malas yang sudah nggak jualan di pasar tersebut, ya tinggal keluar aja, tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian kalau misalkan ada produsen yang ingin masuk, berarti tidak ada hambatan untuk masuk sama sekali. Nah, karena barangnya homogen tadi sama tidak ada hambatan, jadi bebas untuk keluar masuk. Dan yang terakhir adalah tidak ada campur tangan dari pemerintah, jadi tidak ada floor price, tidak ada selling price dan sebagainya. Jawabannya adalah semua benar. Oke, selanjutnya adalah tentang produk perhitungan produk nasional neto, net national product melibatkan. Nah, jadi perhitungan pendapatan nasional yang paling tinggi atau yang paling gross, yang paling kotor itu adalah GDP. Nah, kemudian yang selanjutnya GDP dikurangi dengan pendapatan faktor produksi dari luar negeri ditambah pendapatan faktor produksi luar negeri neto akan menjadi GNP atau Gross National Product. Nah, kemudian GNP kemudian kan masih gross nih, masih kotor. Nah, itu baru kemudian disusutkan, dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan, maka akan menjadi net national product. Jadi kalau gross itu berarti tandanya belum disusutkan atau masih bruto, masih kasar, masih kotor. Baru kemudian setelah disusutkan baru namanya nanti net national product. Nah, kalau misalkan sudah dikurangi pajak, nah ini namanya net national income. Jadi jawabannya untuk mencari perhitungan produk nasional neto berarti GNP dan penyusutan. Oke, lanjut ke nomor 15. Ini tinggal 2 soal nih. 15. Berikut merupakan contoh motif spekulasi dalam memegang uang. Nah, ini terkait dengan motif seseorang itu memegang uang. Menurut Keynes ada 3. Yang pertama adalah transaksi, berjaga-jaga, sama spekulasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spekulasi oleh Keynes? Yaitu apakah membeli tiket? Enggak, kalau membeli tiket berarti kan transaksi. Membeli tanah dan rumah juga untuk transaksi. Kemudian membeli menabung dalam bentuk deposito di bank. Nah, kalau menabung dalam bentuk deposito di bank itu kan kalau dalam bank itu kan dijamin ya. Jadi besarannya atau itu kan ya sesuai dengan bunganya ya. Kalau 5% ya dapatnya 5%, 6%, 6%. Itu jadi tidak ada, jadi bentuknya itu tetap, jadi hasilnya itu akan tetap sesuai dengan suku bunganya. Jadi di situ tidak ada unsur spekulasi sama sekali. Nah, jadi apakah judi? Ya, ya enggak. Yang dimaksud spekulasi di sini adalah dengan menginstrumen menggunakan uang tersebut untuk disalurkan dalam instrumen saham dan obligasi. Oke, lanjut ke nomor 16. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Nah, ini berarti gimana? Benar apa salah nih? Kalau hukum penawaran harga naik, maka turun. Berarti salah. Ini harusnya hukum permintaan. Nah, sebab alasannya adalah antara perubahan harga dan perubahan jumlah yang ditawarkan itu berbanding terbalik. Nah, ya salah, harusnya perubahan harga dan perubahan jumlah barang itu harusnya berbanding dengan lurus. Jadi semakin tinggi harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi. Jadi pernyataan salah, alasannya salah. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Ketika pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, maka pendapatan nasional akan turun sebesar jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Nah, jadi
tadi sudah disinggung sebelumnya ya. Jadi kalau pajak itu kan berarti akan menambah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, sehingga kesejahteraan konsumen itu akan turun. Nah, jika kesejahteraan turun, kemudian diakumulasikan oleh pada satu negara, maka akan menjadi pendapatan nasional. Nah, otomatis pendapatan nasional tersebut akan juga ikut turun. Besarnya itu akan sesuai dengan perubahan pajak itu. Misalkan kalau ditingkatkan pajaknya dinaikkan tambah 100 triliun, maka pendapatan nasional akan berkurang juga 100 triliun. Jadi pernyataannya benar. Sebab angka pengganda pajak itu lebih kecil daripada angka pengganda pengeluaran pemerintah. Benar, karena angka pengganda pajak itu negatif, sementara angka pengganda pengeluaran pemerintah itu positif. Jadi angka pengganda itu rumusnya adalah 1/MPS. 1/MPS atau 1/1 min MPC. Misalkan ini MPC-nya 0,75. MPC itu apa? Marginal propensity to consume, atau kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi. Kalau MPS itu marginal propensity to save, itu kecenderungan konsumen untuk menabung. Jadi kalau angka penggandanya berarti 1/MPS, berarti misalkan kalau 0, MPC 0,75 berarti MPS-nya 0,25. 1/0,25. Katakanlah kalau pajaknya 100 triliun peningkatannya, berarti negatif 100/0,25. Berapa itu? Berarti 400 ya, negatif 400. Berarti akan pendapatan nasional akan turun 400 triliun. Nah, kalau misalkan pengeluaran pemerintah itu nambah 100, berarti akan menyebabkan pendapatan nasional itu akan naik menjadi 400 triliun. Jadi jawabannya adalah pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi kalau biasanya kalau sulit membedakan ya, kalau misalkan masuk tinggal aja. Ini nyambung nih, ini bahas tentang pajak, ini juga alasannya juga tentang pajak, dan ini benar, maka biasanya itu akan menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, soalnya sudah habis untuk yang ini nanti. Oke, ini sudah sejam lebih ya kita malam hari ini. Mungkin malam hari sampai sini dulu. Terima kasih dari teman-teman. Kalau misalkan dari teman-teman nanti ada yang ingin tanyakan, silakan bisa langsung tanya di Google Classroom, atau bisa langsung di grup WhatsApp, atau bisa japri saya. Kalau misalkan ada kesempatan untuk membalas, akan coba saya jawab. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya kalau misalkan dalam memberikan penjelasan kurang jelas, ya nanti bisa ditanyakan lagi. Bila ada kata-kata salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asmi.